kemudian nanti ada prosedur program organisasi sistem pengendalian internnya sendiri, kemudian nanti ada yang kita bahas mengenai metode pelaksanaan pengendalian intern, dan yang terakhir kita ada bahas nanti penanganan tindak penyimpangan, serta untuk evaluasinya. Oke, kita masuk yang pertama. Untuk pengertian dan pengendalian internnya sendiri. Ini mohon maaf suara saya masih jelas ya teman-teman ya? Jelas, Mbak. Oke, thank you Mbak. Oke, kita masuk ke pengendalian internnya dulu, pengertian. Sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman, apakah modul yang saya kirim di Google Classroom itu sudah dibaca semuanya? Atau ada yang belum membaca? Kalau dari saya belum dibaca semuanya, Mbak, tapi masih sebagian. Oke, terima kasih Mas Dwi sudah mau belajar menyempatkan waktunya, walaupun tidak semua. Tapi saya yakin Mas Dwi ini bisa menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan atau bisa aktif ya dalam praktikum yang keempat ini. Oke, kita masuk ke pengendalian intern. Kira-kira ada mau yang kasih pendapat kalau pengendalian intern itu dalam arti sempitnya itu ada yang mau menjelaskan sedikit untuk kepada teman-temannya, dipersilahkan. Mungkin saya izin menjawab, Mbak Dina. Oke, Mbak Ardiasari. Ini dalam arti sempit aja kan ya? Gimana? Dalam arti sempit aja kan ya? Iya, dalam arti sempit dulu. Dalam arti sempit itu sendiri artinya kan lingkupnya lebih kecil. Itu kayak pengecekan, terus penjumlahan seperti apakah ini menurun atau jumlah mendaftar, yaitu cross voting atau menurun yang voting tadi, Mbak. Oke, benar, terima kasih Mbak Ardia ya. Benar, sesuai dengan modul, berarti saya yakin Mbak Ardia tadi malam itu sudah membaca untuk modul yang saya share di Google Classroom. Jadi untuk dalam arti sempitnya sendiri, untuk sistem pengendalian intern dalam suatu koperasi itu hanya dalam sebatas untuk pengecekan. Bagaimana jumlah anggota, hanya untuk mengecek jumlah anggota yang terdaftar. Anggota itu apa sih Kak Dina? Oke, anggota itu bisa disistemkan untuk dispesifikasikan itu seperti contohnya masyarakat yang mau mendaftar di suatu koperasi tertentu atau tidak jauh-jauh dari Kopma, koperasi mahasiswa itu, apakah teman-teman turut serta sebagai anggota itu. Jadi adanya pengecekan nanti komputerisasinya seperti itu. Apakah penjumlahannya itu naik, turun, itu bisa dicek. Hanya sebatas itu untuk dalam arti sempit. Nah, saya kasih kesempatan lagi. Untuk dalam arti luas, ada yang mau menanggapi atau memberikan penjelasan kepada teman-teman? Izin menjawab. Oke, Mbak Feby. Feby Mas atau Mbak ya? Sepertinya saya dulu Mbak tadi. Oh, Feby. Siapa yang duluan? Feby atau siapa? Oh, Feby. Oke. Mbak Feby. Jadi kalau pengendalian intern dalam arti yang luas itu tidak hanya tidak hanya pengecekan saja, tetapi juga meliputi alat-alat yang digunakan dalam manajemen untuk mengadakan pengawasan itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Feby untuk penjelasannya. Oke, benar ya teman-teman ya yang dikatakan Mbak Feby barusan. Itu kalau untuk dalam arti, tadi kita udah bahas untuk dalam arti sempitnya. Nah, kita bahas lagi dalam arti luasnya. Nah, arti luasnya itu nggak hanya pengecekan saja. Jadi kalau dikatakan sistem pengendalian itu artinya itu bukti-bukti nyata yang terdapat dalam suatu koperasi. Jadi nggak hanya kita bisa mengecek aja, tapi adanya struktur manajemen dalam suatu koperasi. Contohnya dari struktur karyawannya, dari anggotanya, atau rencana-rencana apa saja yang sudah disepakati dari rapat anggota, seperti itu. Atau bunga atau alur penyimpanan simpan pinjam dan tabungan dan sebagainya itu bisa masuk dalam arti luasnya sendiri dari sistem pengendalian intern. Jadi benar ya yang dikatakan Mbak Feby tadi. Oke, untuk Mbak Feby sama Mbak Ardiasari nanti silahkan di list di ini DM-nya Zoom kita, chatnya. Silakan dituliskan nama dan NIM-nya. Nanti contohnya teman-teman kalau ngejawab 2 kali dari pertanyaan saya, di list kembali aja ya. Nggak apa-apa nanti, jadi kita bisa cross check bagian yang notulennya. Oke, thank you. Baik,
Sejalan dengan pengertiannya sendiri, tadi saya sudah langsung rangkum aja ya kan tadi ya, sistem pengendalian intern itu yang katanya tadi Mbak Feby itu adalah alat-alat manajemennya sendiri. Jadi kalau disimpulkan itu adalah seperangkat pengaturan dari suatu koperasi itu untuk mengendalikan kegiatan dari suatu koperasi. Jadi kalau nanti terjadi kesalahan pencatatan, contohnya nih, saya misalkan Mbak Mega nabung nih, saya yang punya koperasi, saya ini dewan direksinya. Mbak Mega itu nabung sama saya di koperasi, dia nggak percaya ke bank, jadi dia nabungnya di koperasi supaya bunganya bagus seperti itu. Artinya jika nanti suatu saat ada kesalahan pencatatan atau pembukuan dari miliknya Mbak Mega bisa lapor dan kita bisa cek, kita bisa bantu cek. Oh iya ternyata ada kesalahan. Jadi itu artinya kenapa harus dimunculkannya sistem pengendalian intern di koperasi tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya rangkum. Nah, dari sistem pengendalian intern ini nanti adanya suatu rencana dari koperasi. Contohnya nih, saya buat alurnya ya teman-teman ya. Saya, Malvin, dan Mbak Nevada atau Mbak Salsabila, ini satu grup dalam staf-staf dari koperasi tersebut. Nanti sebelum kita membangun koperasi itu tersebut, kita bakalan ada rencana dulu, kita ada rapat anggota. Kita ada rapat anggota dulu, rencananya kita susun dulu, struktur organisasinya kita susun dulu, kemudian nanti akan kita laksanakan. Apakah target kita? Sebenarnya target kita tuh kemana? Apakah hanya ke penabung saja, ataukah dia hanya untuk simpan pinjam saja, ataukah dia itu bisa membantu atau menaungi masyarakat yang butuh wirausaha seperti itu. Jadi banyak komponen-komponen atau banyak pelaksanaan yang terjadi dalam sistem koperasi tadi seperti itu. Jadi itulah yang masuk dalam sistem pengendalian internnya sendiri. Kemudian kita masuk nih program pemeriksaannya. Kira-kira tahu nggak kenapa sih setelah ada rencananya, ada pelaksanaannya. Kenapa harus ada dikatakan atau diterapkan dalam suatu koperasi itu program pemeriksaannya? Ada yang bisa jawab? Mau izin menjawab, Mbak, tapi ini berdasarkan perspektif saya sendiri ya. Ya. Kan tadi kan Mbak bilang kalau sebelumnya kita ya menentukan rapat anggota, menentukan target, kayak gitu-gitu kan Mbak. Nah jadi tujuan dari pemeriksaan itu kalau misalnya kita udah punya tujuan, kita udah punya apa ya, berarti target-target kan kita juga harus memeriksa apakah tujuan kita ini udah bener apa belum sama ibaratnya prinsip-prinsip dari kita gitu Mbak. Terus langkah-langkah kita tuh sebenarnya udah bener apa belum untuk mencapai tujuan yang kita tentukan kayak gitu Mbak. Jadi tujuan dari pemeriksaan itu sebenarnya kayak gitu kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, benar ya yang dikatakan Mbak Nevada ya, lengkap banget. Thank you Mbak Nevada. Jadi betul, kalau nanti sudah dilaksanakan, itu harus ada pemeriksaan. Nggak mungkin dalam suatu usaha kita atau lembaga kita itu, kita cuma ya udah laksanain doang gitu loh. Ya tanpa harus adanya pengecekan lapangan, pengecekan komputer, pengecekan dari organisasinya itu nggak mungkin nggak ada, mustahil teman-teman. Karena apa? Ketika kita melaksanakan, contohnya nih, kita punya target yang seperti dikatakan Mbak Nevada tadi. Nah, apakah targetnya itu menyesuaikan? Contohnya kita, Mbak Nevada ini staf saya, atau saya stafnya Mbak Nevada nih, nggak apa-apa. Terus itu saya disuruh Mbak Nevada, ya kamu harus cari target Dina, minimal 1 hari itu kamu harus dapat target 100, seperti itu. Artinya Mbak Nevada itu juga punya staf lain sebagai pengawas. Artinya ada program pemeriksaan ke lapangan. Nah, nanti kalau saya sudah membuat laporan dan saya mengadu kepada perusahaan saya atau koperasi yang saya menaungi saya itu bekerja, nah nanti akan di cross check, diperiksaan lagi. Oh, ternyata targetnya Dina ini belum sesuai. Nanti bulan depan ini. Jadi ketika ada program pemeriksaan ini, maka ada dijatuhkan namanya sanksi. Seperti itu teman-teman ya. Apabila kalau tidak ada kesalahan, maka tidak ada sanksi. Nah, jadi berhubung ya wajar ya kalau dalam suatu lembaga, suatu perusahaan itu kadang tidak mencapai target, kadang tidak sesuai dengan plan A seperti itu. Jadi sehingga ketika ada program pemeriksaan itu kembali lagi nih dirundingkan kembali yang tadi kita ada stafnya itu nanti akan dilakukan lagi adanya adaptasi untuk plan B, plan C seperti itu. Nah, kenapa plan A ini nggak bisa mencapai target, nggak bisa mencapai tujuan, nggak sesuai apa yang dilaksanakan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita rubah lagi. Oh, ada plan B. Harusnya seperti ini. Dibagi strategi kita harus mencapai beberapa target dari
beberapa kabupaten seperti itu. Contohnya hanya seperti itu, teman-teman. Jadi pentingnya ada program pemeriksaan. Jadi profit yang contohnya Mbak Nevada tadi dewan direksinya, jadi dia, oh apakah koperasi ini pantas ya saya dirikan di sini, saya bangun di sini. Apakah bisa menaungi masyarakat yang belum memiliki cukup modal untuk membangun usahanya, seperti itu. Oke, yang terakhir tanggung jawab. Ada yang bisa menjelaskan kenapa setelah adanya pemeriksaan mesti harus ada tanggung jawab lagi? Silahkan. Mungkin saya izin coba menjelaskan, Pak. Oke, Mbak Mega. Jadi kan setelah ada pemeriksaan tadi, yang dimana pemeriksaan itu kan kita bisa ngecek yang apakah terjadi masalah atau tidak. Nah, untuk di tanggung jawab sendiri itu kita di situ mengawasi. Jadi proses pengendalian secara umum seperti itu, Mbak. Jadi di situ kita bertanggung jawab untuk menyusun suatu sistem pengendalian intern, khususnya di bagian manajemennya. Jadi di situ kita mengawasi sistem pengendaliannya, sistem pemeriksaannya juga kita kendalikan, kita awasi dengan tanggung jawab seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Mega. Bagus ya untuk jawaban yang diberikan ya, penjelasannya teman-teman ya. Setelah ada program pemeriksaan yang saya katakan tadi, nah kalau tidak tercapai dengan tujuan, sesuai tujuan plan A-nya, maka kita ubah lagi kan ke plan B-nya tadi kan, sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, intinya ketika dirubah plan-nya, Mbak Mega ini tetap bertanggung jawab dong, memenuhi target. Saya juga harus memenuhi tanggung jawab saya untuk mencapai target harus bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan wewenang saya yang diberikan, sesuai dengan posisi saya juga, seperti itu teman. Benar ya yang dikatakan Mbak Mega, thank you Mbak Mega. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengendalian intern korporasi. Jadi di sini yang pertama kita bahas dari atasnya dulu nih teman-teman ya. Untuk struktur organisasinya yaitu manajernya atau dewan direksinya juga bisa. Itu harus memiliki keterampilan, sikap kerja, dan pengetahuan yang harus dikuasai. Yang pertama itu ada dasar-dasar pengelolaan manajemen. Kalau dasar-dasar pengelolaan manajemen ini maksudnya itu bisa dari contohnya sistem dari komputerisasi ya. Jadi kayak kalau dasar-dasar pengelolaan manajemen ini itu yang ngolah itu biasanya itu seperti komputerisasinya atau komputernya atau PC-nya sendiri yang disediakan oleh suatu koperasi, nanti itu berbentuk seperti pembukuan. Tapi mohon maaf, kita nggak bahas sampai ke dasar-dasar pembukuan untuk saat ini ya teman-teman ya. Jadi nanti adanya pengeluaran kas, adanya pemasukannya, atau bukti-bukti transaksi-transaksinya, seperti itu nanti makanya jadi seorang manajer itu harus mengerti. Itu dasar-dasar pengelolaan manajemennya. Nah, ketika nanti alur kasnya tidak sesuai, seperti itu ya teman-teman ya, akhirnya apa? Nah, kalau manajernya aja sendiri nggak tahu, ya bakalan bangkrut seperti itu. Tapi ketika manajer itu sudah menguasai dasar-dasar pengelolaannya, dia akan tahu memanage atau mengatur mengenai keuangan yang masuk. Apakah bagaimana caranya meminjamkan kepada orang, apakah sesuai dengan agunan atau tidak perlu ada agunan, seperti bagaimana menabung, berapa persen bunganya, bagaimana dia harus membantu wirausaha, berapa targetnya, seperti itu teman-teman. Jadi harus tahu manajemennya sendiri. Kemudian ada manajer itu harus menguasai, yang kedua itu dasar-dasar perkoperasiannya. Jadi ini adalah sebuah seperti pertimbangan dalam menentukan atau gimana ya? Jadi ketika seorang manajer itu kita rapat nih. Oh ya, rencana ini yang harus disimpulkan. Ini yang ditarik menjadi kesimpulan dari rapat ini. Oke, ini kita akan jalankan plan A-nya seperti itu. Jadi plan A itu harus berdasarkan entitas dari koperasi tersebut. Jadi harus sesuai dengan peraturan, harus sesuai dengan pengelompokan dari contohnya harus sesuai dengan tanggung jawab dan manajemen dari masing-masing divisi. Seperti contohnya kalau manajernya harus apa dan dia harus tahu nih staf-staf bagian divisi SDM-nya, HR-nya, dia harus tahu seperti itu.
Itulah dasar-dasar perkoperasiannya. Tadi kalau manajemennya itu bagian dari alur kasnya sendiri. Kemudian yang terakhir harus memiliki interpersonal skill. Jadi interpersonal skill ini itu gunanya adalah untuk menunjang pelaksanaan pengendalian. Jadi karena dari interpersonal skill ini itu adalah kalau bisa dikatakan itu keahlian khusus ya teman-teman ya, keahlian khusus yang dikuasai oleh seseorang untuk menunjang percepatan perolehan data yang dibutuhkan dari pihak-pihak terkait. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian apa sih Mbak Dina untuk keterkaitan dasar-dasar manajemen koperasi ini terhadap pengendalian internnya sendiri? Kalau dikaitkan itu ya seperti ini. Jadi ketika manajer atau staf divisi lain sampai kepada anggotanya, ketika peraturan itu sudah dikuasai dan sudah diterapkan, maka adanya perencanaan pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi. Yang kedua adanya pengorganisasian struktur organisasi koperasi, yang ketiga ada pengarahan sumber daya organisasi koperasi, dan keempat pengawasan penyelenggaraan organisasi koperasi. Jadi nanti di sini semua staf itu bisa menyusun perencanaan pengendalian internnya seperti apa, terus melaksanakannya, terus menangani apabila terjadi tindak-tindak penyimpangan, terus evaluasinya terakhir itu seperti apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk setelah dari tadi membahas pengendalian intern koperasi sendiri. Saya mau tanya sama teman-teman. Apakah SPI itu diwajibkan untuk semua koperasi seperti itu? Apakah suatu koperasi itu wajib memiliki SPI atau sistem pengendalian intern? Ada yang bisa jawab? Dan kenapa harus ada SPI untuk setiap ini? Kalau contohnya iya, kenapa harus ada? Kalau tidak, ya kenapa gitu juga. Ada nggak yang bisa jawab teman-teman? Mencoba menjawab. Jawab, Mbak. Oke, silakan Mas Rakanda. Perkenalkan, nama saya Raka. Menurut saya sih sistem pengendalian internal itu sangat diperlukan, entah itu di organisasi, entah itu di perusahaan, karena melalui SPI itu kita bisa meluruskan kembali apa yang misalkan tidak sesuai, kemudian kita bisa mengingat kembali kenapa sih ada organisasi itu, apa sih tujuan utamanya, biar nanti tuh tujuan yang sudah disusun di awal periode itu dapat tercapai. Kalau SPI itu nggak ada, sistem pengendalian nggak ada, kemungkinan fokus dari kegiatan usaha atau kegiatan organisasi itu bisa tidak sesuai, malah bisa tidak sesuai dengan harapan awal gitu. Misalnya kalau di perusahaan bisa aja rugi atau bisa boros, inefisien. Nah, melalui SPI ini bisa diatur gitu. Kalau sudah terlalu boros bisa dirampingkan lagi. Kalau menurut saya sih kayak gitu, Mbak. Ya, betul. Thank you Mbak Mas Rakanda, Mas Raka. Jadi benar ya teman-teman ya. Oh, ada pertanyaan di kolom chat. Sorry teman-teman, saya maaf ya saya nggak baca tadi. Sorry. Thank you Mbak Indah, sudah diingatkan ada komentar. Baik, sebelum saya lanjut yang pembahasan dari masyarakat tadi, ini ada pertanyaan. Untuk SPI ini apakah hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu seperti mana nih? Orang-orang tertentu seperti manajer dan DKK, atau misal saya sebagai anggota juga bisa melihat SPI tersebut, misal tugas dan wewenang dari manajer tersebut. Oke, pertanyaan yang bagus. Dari siapa tadi pertanyaannya? Sorry. Dari saya, Azam. Oke, Mas Azam. Ya, jadi ini pertanyaan yang unik ya. Apakah saya sebagai anggota itu bisa nggak sih ya saya tahu sistem pengendalian intern itu? Oke, jawabannya tidak bisa ya teman-teman ya. Kalau Anda atau kita sebagai anggota saja itu nggak bisa dong. Karena apa? Karena semua data atau sistem pengendalian intern sendiri dari suatu perusahaan itu bersifat rahasia, bersifat diwajibkan hanya bisa diketahui dan diakses oleh hanya staf pegawai di koperasi itu saja. Kalau anggota ya taunya hanya menabung, meminjam, mengikut program-program yang dilaksanakan oleh atau ditawarkan oleh koperasi. Jadi sistem pengendalian intern itu hanya terjadi pada komputernya. Banyak data-data itu hanya di komputer saja seperti itu. Palingan hanya struktur organisasinya atau secara lisan. Untuk sedangkan rapat itu, untuk rapat-rapat anggota itu, untuk anggota ke masyarakat itu
pasti lebih diutamakan kalau koperasi itu harus dulu rapat secara internal seperti itu. Jadi kalau katanya ditanya dari Mas Azam tadi, apakah bisa saya juga akses? Tidak bisa, karena datanya bersifat rahasia. Begitu ya teman-teman ya. Nggak cuma di koperasi, di semua perusahaan itu nggak akan bisa. Contohnya nasabah itu bakalan bisa cek nih, oh apa aja yang tanggung jawab kayak gini, nggak bisa seperti itu. Apa aja data-data, udah berapa sih yang disimpan, apa aja programnya nggak akan bisa. Itu bisa dijelaskan oleh staf itu ketika Mas Azam itu mau mendaftarkan sebagai anggota, dan itu hanya pemberitahuan secara umum. Bisa dimengerti ya Mas Azam ya? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan yang dijelaskan oleh masyarakat tadi. Itu bagus banget penjelasannya teman-teman ya. Jadi kenapa harus perlu SPI dalam sebuah koperasi. Jadi nanti tadi masyarakat itu menjelaskan dari awal yang saya jelaskan sampai ke pengawasan, sampai untung ruginya perusahaan, sampai nanti bagaimana evaluasi dari tindak-tindak penyimpangan yang tidak sesuai dengan plan-plan yang sudah direncanakan, yang ditetapkan. Maksud saya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur kegiatan usahanya dari koperasi. Jadi unsur-unsurnya ini kalau yang dari modulnya sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada, mungkin teman-teman bisa udah baca di rumah juga, di masing-masing tempat tinggalnya. Ada unsur internal, ada unsur-unsur eksternal. Jadi untuk unsur yang pertama, adanya internal ya, yang pertama, adanya sifat manusia yang curang, ambisi, malas, ceroboh, dan ingin menang sendiri atau sekongkol atau kolusi ya teman-teman ya. Kemudian kedua, organisasi melibatkan banyak orang yang mempunyai karakter berbeda. Ada otoriter, demokratis, independen, dan ada laissez-faire. Yang ketiga ada harta atau kekayaan koperasi relatif besar kecilnya nilai tetap harus diamankan. Yang keempat, kegiatan usaha yang semakin kompleks perlu diatur prosedur, pelaksanaan, dan otoritasnya. Jadi unsur-unsur internal ini yang hanya terjadi di dalam komunitas staf di koperasinya sendiri, teman-teman. Jadi kalau ada unsur-unsur kegiatannya, Mbak kok masuk sih adanya sifat manusia yang curang? Ada beberapa tindak penyimpangan yang harus dievaluasi, bukan hanya ketika yang tadi kita bicarakan di awal, target, atau plan A, plan B, plan C, seperti itu. Tidak hanya itu yang harus diperiksa, ada juga program pemeriksaan yang harus wajib diketahui atau diperiksa di dalam internalnya sendiri. Contohnya staf. Saya ambil contohnya penyimpangan yang terjadi staf frontlinernya yang contohnya yang depan ya biasanya, saya nggak tahu ya teman-teman ya, atau sudah pernah berpengalaman menabung ataupun meminjam di koperasi. Dan itu bisa saja berbuat curang, dia terlalu ambis untuk mengambil semua bunganya sehingga dia namanya sistem komputerisasi ya. Jadi segalanya bisa dihandle oleh tangan atau jari kita seperti itu. Akhirnya apa? Disitulah terjadi adanya program pemeriksaan. Jadi yang harus diperiksa itu adanya unsur-unsur dari internalnya sendiri dulu. Ketika internalnya sendiri sudah sesuai, tidak ada yang korup, tidak ada yang kolusi, tidak ada yang ceroboh, tidak ada yang mau menang sendiri. Contohnya nih, Malvin, dia sudah capai target nih 100, sedangkan Mbak Nevada, dia hanya saat hari ini mencapai 28 target nih. Artinya Mas Malvin itu tidak mau berbagi, seperti itu. Padahal kan mereka hanya satu ini. Intinya ya, kalau contohnya, saya nggak tahu teman-teman yang bekerja ya, tapi contohnya kalau contohnya sudah memenuhi target dan dia dapat target lagi, seenggaknya dia harus berbagi kepada teman-temannya seperti itu. Saling bertanggung jawab untuk menentukan target seperti itu. Kadang ada juga karyawan yang ingin menang sendiri. Ya, yang penting saya, padahal tidak mendapatkan komisi lebih seperti itu. Banyak yang terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Tidak di hanya koperasi saja, mungkin di lembaga lain juga sering terjadi seperti itu. Jadi harus dibereskan dulu, harus diperiksa dulu secara detail dari internalnya, baru kemudian dijalankan kembali, baru diperiksa kembali. Yang kedua ada unsur-unsur eksternalnya sendiri. Dari unsur-unsur eksternalnya kita ketahui adanya oknum yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan manajemen atau faktor-faktor lain. Yang kedua adanya kecenderungan dari oknum yang ingin mendahulukan kepentingannya, antara lain memperoleh haknya, menolak tanggung jawab, dan mengabaikan kewajibannya. Prosedurnya mudah, cepat, harga murah, dan
terakhir menolak dikenai sanksi dan lain sebagainya. Banyak ya teman-teman ya yang mendaftar koperasi atau kita yang sebagai nasabah di suatu lembaga. Nanti kalau contohnya peraturannya lewat dari tanggal 25, mohon maaf Bapak maafin ini setelah tanggal 25 tidak bisa melakukan penabungan kembali. Jadi setoran wajibnya itu digantikan ke bulan depan. Biasanya koperasi seperti itu ya teman-teman ya, yang saya pelajari ya teman-teman ya. Jadinya jadi stop kosong di bulan ini untuk simpanan wajibnya. Jadi mereka itu ada simpanan wajib, ada simpanan pokok seperti itu, lain sebagainya. Tapi itu kita nggak bahas sampai dalam-dalamnya. Jadi maksud saya di seperti itu ada oknum atau ada masyarakat atau ada anggota yang ingin menang sendiri juga keuntungan, dia hanya mencari keuntungan sendiri, memanfaatkan kelemahan manajemen. Contohnya kayak dia dalam rapat anggota, dia harus ketika dia unggul dalam penabungan atau kalau di koperasi itu semakin banyak meminjam, itu akan semakin banyak contohnya rewards yang akan dia terima seperti itu. Jadi ketika lemahnya manajemen, contohnya nih nggak capai target, dia tetap maksa nih. Nah, saya kan harus sudah sesuai, saya sudah minjem segini 1 bulan, saya sudah tembus 100 juta pinjam seperti itu. Dan dia harus minta rewards-nya. Sementara untuk rewards yang itu ditunda dulu nggak bisa gitu. Jadi dia memanfaatkan untuk kelemahan. Dia memaksa, artinya dia memaksa untuk tetap dapat seperti itu. Kemudian memperoleh haknya, contohnya yang reward tadi ya, menolak tanggung jawab dan mengabaikan kewajibannya. Seperti yang saya katakan tadi, sudah ditetapkan untuk peraturan tanggal pembayaran simpan pinjam, penabungan tanggal berapa, itu dipisah biasanya teman-temannya kalau di koperasi ya. Yang saya pelajari seperti itu, dia mengabaikan, melalaikan, nanti bisa seperti itu. Jadi akhirnya apa? Kalau saya tanya nih, apakah mau kemungkinan itu nanti ketika telat itu, Mbak Dina saya mau tanya nih, kalau contohnya telat itu nanti itu dikenakan sanksi nggak seperti nggak? Biasanya kalau di koperasi yang saya pelajari itu nggak dikenakan sanksi, tapi seenggaknya dalam bulan itu dia kosong, dia nggak ada simpanan wajib dan nanti akhirnya tahun depan jika ada perubahan bunga, suku bunga, dia akan turun, bunganya akan turun seperti mungkin itu. Tapi berbeda ya, setiap kewajiban atau setiap peraturan dari koperasi itu berbeda-beda teman-teman ya. Kalau contohnya koperasi dia simpan pinjam untuk masyarakat wirausaha biasa aja, itu beda. Untuk pertanian juga beda, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari unsur-unsurnya dari eksternal, internal dan eksternal, ada ruang lingkup dari sistem pengendalian internnya sendiri. Ini sama-sama nih, bidang SPI manajemen dari bidang SPI manajemen. Cuma bedanya yang pertama, untuk ruang lingkupnya sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tepat prosedur, tepat pelaksana, tepat otoritas. Yang kedua ini ada dipandang dari SPI manajemennya itu, yang pertama ada 5 tepat, yaitu tepat prosedur, tepat jumlah nilai, tepat waktu, tepat pencatatan, dan tepat otoritasnya. Jadi kalau teman-teman bertanya, Mbak, ini maksudnya gimana sih kok sama-sama dari sudut pandang SPI manajemen, namun kok ada yang 3 tepat, ada yang 5 tepat. Jadi tergantung ya teman-teman ya, kalau yang nanti teman-teman bisa baca jurnal dari koperasi sendiri, kalau dia sudah koperasi yang umum atau Kopdit, itu kalau dia sudah punya cabang, berbagai cabang atau lebih dari 10 cabang, mereka akan menggunakan yang namanya 5 tepat. Namun kalau dia hanya berdiri di suatu kecamatan, di suatu wilayah yang masih hanya berdiri sendiri, belum ada cabang seperti itu, ya mereka hanya nggak terlalu banyak-banyak, mereka hanya menempatkan 3 tepat. Jadi itu hanya sebatas pengetahuan ruang lingkupnya saja teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penyusunan sistem pengendalian intern, di mana ini merupakan ciri pokok suatu sistem pengendalian intern. Suatu sistem pengendalian intern yang baik harus memiliki prinsip-prinsip penyusunan SPI. Sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip ya teman-teman ya. Oh, saya belum menjelaskan ya, nanti pada tanya nih, Kak, itu tepat prosedur itu maksudnya apa? Oke, saya jelasin dulu teman-teman ya. Jadi kalau contohnya tepat prosedur itu dinilai dari kecepatan menyelesaikan pekerjaan dan biaya lebih murah. Jadi bagaimana seorang staf itu
tepat waktu untuk mencapai target, tepat waktu untuk menghandling seseorang yang memiliki komplain seperti itu. Jadi semua itu punya handling time-nya sendiri ya teman-teman, yang mau dimanapun bekerja itu punya handling time kalau dia berurusan dengan namanya handling, oke? Jadi bagaimana cara seseorang staff itu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan menemukan solusi dari permasalahan si anggotanya tadi. Kemudian tepat pelaksananya sendiri. Jadi ini adalah pengetahuan dan keterampilan seseorang staff. Ini dinilai dari tingkat kerajinannya, kejujurannya, ada juga jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikannya. Contoh jadi pelaksana itu sama yang seperti kita bahas di awal, sebentar ini muter-muter ya teman-teman ya, tapi ini memang harus dibahas. Jadi tepat pelaksana itu dia apakah memenuhi target, apakah dia terampil, ataukah dia kerajinannya seperti apa? Seperti contohnya Nevada nih, Mbak Nevada, dia hanya dikatakan hanya mencari nasabah seperti itu, tapi dia tetap pengelolaan nasabah untuk simpan pinjam, tapi dia tetap memberikan edukasi kepada masyarakat umum, wah tidak hanya simpan pinjam, kita juga harus menabung. Untungnya menabung seperti ini, ada gini, ada gini, ada gini, seperti itu contohnya. Contohnya kita bisa dapat bunga seperti ini, Ibu. Jadi kita punya fasilitas yang seperti ini. Nanti kalau contohnya di akhir tahun bisa dapat dividen seperti itu. Jadi Mbak Nevada juga tidak hanya menawarkan pinjaman, namun dia juga turut mengedukasi masyarakat untuk turut mengikuti semua program-program yang terdaftar dalam koperasi tersebut, teman-teman. Kemudian yang terakhir, ada tepat otoritas. Tepat otoritas ini maksudnya itu pemisahan wewenang dan delegasi tanggung jawab dapat dinilai dari tingkat kepemimpinannya. Jadi otoritas itu mungkin teman-teman sudah sudah terbiasa mendengar katanya otoritas. Jadi wewenang dari setiap, contohnya dewan direksi itu wewenangnya apa, staf yang bawahan wewenangnya seperti apa, salesnya seperti apa, anggotanya otoritasnya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang saya katakan tadi ini teman-teman sama ya, tepat jumlah atau nilainya, tepat waktunya, tepat pencatatannya. Jadi adanya di sini tepat pencatatannya karena apa? Karena mereka memegang beberapa cabang seperti itu. Jadi mereka harus mengumpulkan beberapa laporan dari setiap cabang yang mereka dirikan di suatu wilayah seperti itu. Tapi tetap di akhirnya terdapat tepat otoritas. Oke, kita lanjut ke prinsip-prinsip penyusunan SPI. Yang pertama adalah perencanaan organisasi yang baik. Sebentar teman-teman. Oke, kalau pengendalian SPI yang baik itu harus memiliki prinsip-prinsip penyusunan SPI, yakni yang pertama ada perencanaan organisasi yang baik, penetapan tanggung jawab perseorangan, sistem otorisasi dan prosedur koperasi, praktek yang sehat, jadi tidak memanipulasi anggota, contohnya seperti itu. Nanti dia contohnya Mbak Nevada, iya tadi dia mengedukasi nih, dapat persen seperti ini. Ternyata Mbak Nevada itu membuat praktek yang tidak sehat. Dia katakan nanti nasabahnya dapat 2%, ternyata dari koperasinya sendiri anggota itu bisa dapat 4% seperti itu. Jadi akhirnya dikendalikan oleh Mbak Nevada sendiri. Seperti bisa aja ya, itu adalah praktek yang tidak sehat, teman-teman ya. Kemudian pegawai yang cakap dan penempatan yang tepat. Pengawasan oleh atasan, penciptaan situasi dan kondisi kerja yang kondusif dan positif. Itu sudah pasti ya teman-teman ya, dimanapun bekerja, dimanapun kita ditempatkan, itu pasti harus bekerja secara kondusif dan positif. Agar rating dari koperasinya naik nih, dan dipercaya oleh banyak masyarakat. Oke. Saya mau tanya nih teman-teman, kenapa tadi kan kita sempat membahas nih yang dari ini, tepat pencatatan. Itu kan bedanya tadi ya, yang ada 5. Kenapa harus SP itu, mengapa perlunya SP itu dibuat tertulis? Kenapa nggak harus secara lisan aja? Ada yang mau membantu menjelaskan? Kenapa dibuat tertulis juga? Kenapa sih nggak secara lisan aja disampaikan kepada masyarakat, kepada anggota? Mungkin izin berpendapat, Mbak. Ya, Mbak Mega silakan.
Jadi untuk alasan SPI sendiri kenapa dibuat tertulis itu contohnya tadi Mbak kayak sistem pencatatan itu. Jadi kan kalau misalnya satu perusahaan itu memiliki banyak cabang, tadi kan perlu adanya pencatatan. Kalau misalnya sistem SPI suatu perusahaan itu dibuat secara lisan tidak secara tertulis, jadi sistem pencatatannya itu tidak lengkap dan kita tidak bisa menunjukkan kepada masyarakat kita tidak bisa menunjukkan kepada masyarakat, oh seperti ini untuk sistem yang ada di perusahaan kami gitu Mbak. Jadi untuk ke masyarakatnya sendiri tidak ada kepercayaan kepada perusahaan tersebut seperti itu Mbak jika disampaikan secara lisan. Mungkin dari saya seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak Mega yang sangat aktif pada hari ini. Oke, benar ya yang dikatakan Mbak Mega. Nanti ketika suatu masalah atau penyimpangan yang terjadi di koperasi tersebut atau transaksi yang terjadi masalah, ketika kita tidak mempunyai SPI yang tertulis secara tertulis, itu akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari anggota. Oh, mereka nggak benar, mereka manipulasi seperti itu. Jadi wajib ketika sudah terkomputerisasi, wajib juga dibuat secara tertulis seperti itu ya teman-teman ya. Yang seperti saya katakan tadi, kalau tidak ada kesalahan, maka tidak akan ada sanksi. Jadi tanpa adanya suatu peraturan yang tertulis, makanya harus ada kesepakatan dari orang-orang yang berwenang. Contohnya nanti rencananya itu bisa dibuat dari Dewan Direksi, kemudian dari HR, bisa dari penanggung jawab atau leader, atau bisa juga SPP dari suatu perusahaan seperti itu. Jadi ada keputusan rapat anggota yang harus dibuat secara tertulis, teman-teman ya. Oke, setelah kita mempelajari prinsip ruang lingkup, maka ada yang terdata namanya sarana dan prasarananya. Jadi yang terkait dengan peraturan koperasi yang harus diidentifikasi antara lainnya, yang pertama itu teman-teman mungkin sudah baca ya di modul, saya nggak akan terangkan mengenai peraturan karena peraturan ini dibuat memang sudah terdata di undang-undang, di PSAK juga sudah terdata, nggak bisa kita Oke, maaf ya teman-teman ya. Jadi itu tidak bisa secara ini, aduh saya jadi buyar ya teman-teman ya. Oke, itu nggak bisa kita ubah. Contohnya, saya mau materi yang seperti ini Mbak Din, saya mau nggak bisa. Karena itu sudah ditetapkan oleh pertama kali dibentuknya adanya koperasi. Seperti teman-teman, ini ada peraturannya, jadi semua peraturan itu tertulis dan diterbitkan dalam koperasi, diidentifikasikan dari dan dipelajari sampai kepada SDM pengelola dapat memahami, mengetahui semua peraturan yang berlaku, sehingga mereka dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Untuk peraturan yang kedua, itu harus tertulis dengan jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mohon maaf penulisannya pihak-pihak ya. Yang terakhir ada secara periodik harus direview. Itu artinya ada evaluasi ya teman-teman ya ketika nanti terjadi penyimpangan. Ya juga terjadi penyimpangan. Nanti biasanya kalau tutup buku seperti yang teman-teman mungkin sudah belajar mengenai akuntansi ya, dasar-dasar akuntansi. Nanti itu akan direview lagi sama dari atasan, dari divisi tertentu atau terkait, itu akan direview kembali. Oh ada kesalahan seperti ini, oh menyesuaikan seperti itu. Kemudian peraturan yang terakhir, itu sistem peraturan yang dijalankan sesuai dengan PSAK nomor, mohon maaf saya tadi sudah ganti, tapi ini nggak terganti ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi untuk peraturan terbaru itu dia di nomor 27 tahun 2009. Nanti teman-teman bisa search di Mbah Google. Itu mengenai peraturan terbaru dari koperasi ya teman-teman ya. Jadi nanti yang terbarunya itu ada di PSAK nomor 27 tahun 2009 tentang koperasi. Kemudian terakhir adanya prosedur organisasi. Oke, kita masuk ke peraturannya. Ini ada peraturannya. Kalau undang-undangnya sendiri itu memang benar di nomor 25 tahun 1992. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995, kemudian ini nanti ada keputusan menteri nomor 351, nomor 91, nanti ada keputusan menteri koperasi dan UKM nomor 96, kemudian ada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan ketentuan khusus lain yang berlaku di masing-masing koperasi. Jadi ini adalah seperangkat
peraturan-peraturan yang diterapkan atau ditetapkan dalam suatu koperasi, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponennya. Udah ada ruang lingkup, otomatis pasti ada komponen struktur pengendalian internnya sendiri di koperasi. Kita masuk yang pertama, untuk komponen yang pertama itu ada lingkungan pengendalian. Ada yang bisa bantu untuk menjelaskan sedikit mengenai lingkungan pengendalian ini seperti apa? Saya izin menjawab. Oke, silakan Mbak Sekar. Ya, Mbak. Kalau misalnya di modul itu, lingkungan pengendalian itu dasar dari komponen yang pengendalian yang lainnya. Yang misalnya dari penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Nah, di lingkungan pengendalian ini itu meliputi kayak integritas, nilai etika, yang dia itu menjadi sebagai acuan gitu, Mbak. Saya nangkapnya seperti itu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Sudah bagus banget ya teman-teman ya. Jadi untuk lingkungan pengendaliannya artinya lingkungan. Adanya integritas. Yang utama itu integritas etikanya. Jadi ketika seseorang staf itu memiliki integritas yang tinggi, integritas yang baik, dan etika atau attitude yang baik, maka lingkungan pengendalian ini sendiri akan berjalan dengan lancar. Jadi untuk kompetensi yang dikatakan tadi, intinya kalau sudah integritasnya baik, attitude-nya baik, artinya di suatu pengelolaan dari lembaga tersebut itu akan menjadi disiplin. Semuanya staf itu disiplin. Mau dari manajemennya juga disiplin, seperti itu. Bagian dari arahan-arahannya juga itu terkoordinir dari atasan sampai staf-staf bawah atau divisi-divisi itu terkoordinir semua seperti itu. Jadi ada kalanya dalam mendirikan suatu koperasi kita memiliki sistem pengendalian intern dengan lingkungan pengendalian yang terkoordinir seperti itu teman-teman. Kemudian ketika lingkungannya pengendalian itu terkoordinir sendiri, maka adanya penilaian risikonya sendiri. Jadi kalau dikatakan risiko ini terbagi menjadi dua ya teman-teman ya. Ada risikonya dari internal sendiri, ada eksternal. Jadi ketika yang tadi seperti kita bahas di awal nih, yang pertengahan tadi, adanya terlalu ambis untuk mencari keuntungan, nggak cukup di insentif yang saya terima, akhirnya dia berbuat curang. Ada penyimpangan yang terjadi di internal seperti itu. Oknumnya tidak mau mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh koperasi. Kalau saya minjem segini harus bunganya segini, dia nggak mau bayar seperti itu. Itu artinya ada penyimpangan yang terjadi di eksternal. Jadi penilaian risiko ketika suatu manajemen atau alur yang dijalankan dari koperasi itu, jadi penentuannya itu harus berpikir bagaimana risiko ini dinilai untuk mudah dikelola oleh staf-stafnya. Jadi ada penilaian risiko. Oh, nanti kalau contohnya kita menjalankan plan A, risikonya seperti apa? Apa solusinya? Dan itulah ketika ada risiko yang kita ketahui, oh nanti ketika kita menjalankan plan A ini, Mbak Nevada itu nggak akan capai target. Sehingga apa? Kita nilai risikonya itu karena apa? Karena masyarakat sana juga belum tertarik dan masih masyarakat yang berkebutuhan atau memiliki pendapatan yang tinggi. Mereka nggak perlu simpan pinjam seperti itu, teman-teman. Akhirnya apa? Mbak Nevada nggak capai target seperti itu. Apa solusinya? Dari koperasinya sendiri itu pasti memiliki penilaian dari resikonya. Oh, seperti ini nanti penilaiannya. Setelah dinilai, oh ada risiko yang berat seperti itu untuk dihadapi Mbak Nevada. Intinya apa? Ada solusi yang harus diterapkan, ada solusi yang harus diberikan, dijalankan seperti itu untuk meminimalisir dari yang target yang tidak sesuai tadi teman-teman. Jadi nanti akan dipertimbangkan kembali penilaian dari risiko-risiko yang terjadi untuk menjalankan koperasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pengendalian sistem internnya sendiri. Ada yang bisa menjelaskan? Apa sih yang ada dengan aktivitas pengendalian ini? Tujuannya apa? Seperti itu.
Izin menjawab. Tadi itu aktivitas pengendalian ya, Mbak? Iya, aktivitas pengendalian Mas Malvin. Mas Malvin baru aktif. Biasanya Mas Malvin kalau praktikum yang saya tahu ini pasti setiap praktikum itu pasti 10 nih pertanyaannya. Enggak, Mbak. Saya coba, Mbak ya. Jadi Silakan Mas Malvin. pengendalian tuh menurut saya untuk mengontrol aja supaya dia itu tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, jadi keep on track aja sih. Misalnya kalau di modul tuh ada contohnya tuh persetujuan, kewenangan verifikasi, rekonsiliasi, terus inspeksi atas kinerja operasional, dan berbagai hal lainnya, gitu Mbak. Oke, thank you Mas Malvin ya. Bagus ya jawabannya ya. Jadi aktivitas pengendalian sistem internnya ini sendiri, teman-teman itu harus bisa mencapai atau menembus semua level-level yang ada di koperasi. Contohnya, saya kasih nih contoh mudahnya ya. Malvin datang ke koperasi untuk simpan pinjam. Akhirnya apa? Dia harus membuat pelaporan dulu. Nanti apakah nanti dari pelaporannya sendiri, permintaannya Mas Malvin itu nanti akan disetujui oleh yang divisi-divisi terkait. Oh, contohnya, kalau Mas Malvin pinjam segini, kita harus kasih agunan yang seperti ini. Oh, kalau Mas Malvin hanya pinjam segini, nggak perlu. Itu hanya angsurannya seperti ini. Seperti itu. Jadi adanya nanti persetujuan terlebih dahulu yang harus diberikan oleh beberapa staf yang berkaitan dengan simpan pinjam tersebut. Kewenangannya sendiri. Kemudian nanti setelah diajukan, pengajuan dari Mas Malvin sendiri, nanti ada lagi yang namanya verifikasi. Verifikasi dari atas. Oh, sanggup nggak ya Mas Malvin begini? Kalau nggak pakai agunan, oh sanggup nggak ya Mas Malvin itu dalam 1 tahun bisa membayar atau melunasi semua pinjamannya. Jadi nanti itu akan diuji dulu, apakah ini layak kita kasih pinjaman atau tidak. Jadi adanya yang katanya Mas Malvin tadi mengatakan adanya tanggung jawab, verifikasi, dan keamanannya sendiri, teman-teman. Kemudian ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Mbak. Iya, Mbak Nevada silahkan. Kalau informasi dan komunikasi itu ya sesuai dengan namanya Mbak, informasi dan komunikasi. Jadi dia ibaratnya memenuhi kebutuhan dari si perusahaan itu untuk mengambil keputusan ataupun mengkomunikasikan informasi yang sekiranya penting dari si koperasi itu sendiri ke pihak-pihak yang memang berhubungan gitu Mbak sama koperasi tersebut. Mungkin gitu Mbak dari saya. Terima kasih. Oke, bagus. Thank you Mbak Nevada. Jadi betul ya, sesuai dengan namanya sendiri yang tadi ini komponen yang keempat. Informasi dan komunikasi. Jadi adanya musyawarah, adanya rapat anggota dulu itu keputusan apa nih yang harus diambil. Untuk tadi contohnya case-nya itu peminjaman di atas 100 juta atau untuk wirausaha yang di atas 1 miliar seperti itu. Jadi keputusan-keputusan itu yang harus dimusyawarahkan dulu. Oh ini gimana seperti itu. Jadi betul ya. Jadi nanti Mas Malvin itu akan diedukasi oleh Mbak Nevada dulu, diberikan informasi mengenai bagaimana prosedur peminjaman yang ada di koperasi. Kemudian nanti untuk setelah adanya persetujuan awal, itu nanti akan dikomunikasikan kembali ke Mas Malvin seperti itu. Dan akhirnya apabila ditolak, nanti akan ada komunikasi selanjutnya. Mas Malvin, mohon maaf, ini nanti untuk pinjaman segini kami tidak menyanggupi, namun jika pinjaman segini akan kami sanggupi seperti itu. Adanya tawar-menawar seperti itu teman-teman. Jadi semuanya itu ada musyawarahnya atau kesepakatan dari si anggota dengan si stafnya sendiri. Kemudian pengawasan. Pengawasan ini seperti apa? Apakah dia turun lapangan atau bagaimana? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Saya lihat dulu ya partisipannya ini siapa aja ya. Saya sepertinya kenal-kenal gitu. Salsabila. Mbak Salsabila tadi sudah ini enggak? Halo Mbak Salsabila. Halo Mbak Dina, boleh minta diulang Mbak pertanyaannya? Oke, Mbak Salsabila. Nih, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Nevada mengenai informasi dan komunikasi setelah adanya penawaran ataupun mufakat ataupun musyawarah. Nah, kenapa harus perlu ada di akhir itu pengawasan? Kembali, apakah memang harus terjun lapangan dulu, baru tahu bisa dikasih keringanan sama Mas Malvin mengenai simpan pinjamnya?
Atau pengawasannya seperti apa? Bisa dijelaskan? Dicoba dulu. Oh, baik Mbak, saya izin menjawab sesuai yang saya tangkap ya Mbak. Oke. Untuk pengawasannya itu diperlukan untuk melihat kesesuaian kesepakatan yang didapat tadi dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti itu Mbak, kalau menurut saya. Oke, sudah bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Yang dikatakan oleh Mbak Salsabila benar ya. Ada lagi yang ingin menambahkan Mbak? Saya punya pandangan seperti ini di pengawasannya. Ada? Feby. Feby tadi sudah ya? Sudah. Oh, sudah, ini Mbak. saya kenal dengan ini, Veriko. Saya nggak asing nih sama namanya Veriko. Fitria Yasmin. Biasanya Fitri aktif ya? Silakan. Mas Veriko atau Mbak Fitria mau menambahkan? Ya Mbak, baik, kalau menurut saya kurang lebih sama seperti Salsabila sih. Mungkin diawasi dari manajemen dan personil di ruang lingkup perusahaan itu sendiri, Mbak. Oke, thank Mungkin you. itu, Mbak. Ya, terima kasih Mas Veriko. Ya, bagus ya teman-teman ya. Jadi itu pengawasan yang dimaksud itu dari bidang terkait internalnya, seperti itu teman-teman. Bisa juga ya ini diartikan contohnya kayak seperti pelaporan ke level-level atas. Contohnya nanti kalau contohnya pinjamannya besar nih kayak Mas Malvin tadi, contohnya dia butuh yang 1 miliar seperti itu. Saya nanti bisa bayar segini. Itu nanti nggak cuma langsung ke staf auditnya, ini ada mau minjem segini, enggak. Mereka akan butuh namanya pelaporan untuk semua level. Oh, kalau sudah mencapai target seperti ini, dia harus butuh ke beberapa level sampai ke dewan direksi. Itu namanya ada artinya pengawasan. Jadi nggak perlu nih saya sebagai tim pengawasnya saya harus datangi rumah Mas Malvin. Oh cocok, oh gedung rumahnya, oh kayak gitu. Oh rumahnya bertingkat, oh ada kolam renang, itu tidak mendukung ya teman-teman ya. Artinya ketika pelaporan dari Mas Malvin itu sudah membawa agunannya dan saya bawa pelaporan ke semua level, itu artinya dari pengawasan dari internalnya sendiri teman-teman. Sudah dapat dipahami ya teman-teman ya? Kemudian, maaf Mbak, saya boleh izin bertanya nggak terkait pengawasan ini? Oke, Mbak Pipin, ya. Iya, silakan Mbak Pipin. Tadi kan dijelasin ya kalau pengendalian intern ini nanti diawasi sama manajemen dan personil di perusahaannya. Nah, terus Mbak, saya penasaran gimana kalau misalnya justru terjadi nih penyalahgunaan atau semacam sabotase yang dilakukan oleh bagian yang bertugas untuk pengendalian intern perusahaannya gitu. Apakah juga diurus oleh manajemen dan personilnya atau ada pihak lain yang mengatasi masalah ini seperti tadi yang Mbak Dina jelasin sekilas ya, ada pihak berwenang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi gitu Mbak. Mungkin bisa diluruskan terkait ini. Makasih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Pipin ya. Pertanyaannya bagus banget. Oke, jadi kalau terjadi case yang seperti yang dikatakan Mbak Pipin tadi, ya artinya kalau terjadi seperti itu kan nanti dari sistem pengendalian intern yang diajukan, pengajuan dari Mas Malvin, ternyata dimanipulasi seperti itu contohnya. Ada case yang seperti itu. Akhirnya apa? Kan kita punya yang tadi, kita balik ke ininya lagi ya, kita tetap berpangkuan pada adanya sistem pengendalian intern yang dari komputerisasi secara tertulis. Jadi ketika terjadi case-case penyimpangan itu akan diadakan evaluasi sendiri oleh tim terkait. Contohnya dari pengawasnya SPP-nya sendiri atau dari bidang SDM-nya sendiri itu akan melaporkan seperti itu. Oh ini nggak sesuai nih yang diajukan Mas Malvin sesuai dengan pengajuan pelaporannya dengan yang diajukan oleh staf seperti ini. Oh contohnya yang melaporkan dari Mbak Nevada ya teman-temannya, dia bagian SDM-nya. Oh nggak sesuai nih. Nanti akan ada pihak dari tim terkait pengawas itu akan mengecek nih, oh komputerisasinya nggak ini. Jadi sistem pengendalian data itu, pengendalian intern itu adalah yang saya katakan tadi, bukti-bukti nyata yang kita nggak bisa ubah. Itu udah namanya otak atau gimana ya? Itu sudah otak dari perusahaan koperasi itu sendiri. Jadi nggak bisa diubah. Itu memang sudah penerapan di awal sistem pengendalian intern itu. Jadi itu yang harus diikuti. Jadi secara tertulis apakah dia sesuai yang diajukan oleh stafnya. Itu makanya tadi kita ada membahas mengenai harus adanya penilaian risiko itu dari internnya dulu, baru ke eksternalnya seperti itu. Jadi kalau internnya sudah sesuai dengan yang alur
yang dari SPI tadi, maka baru kita ke eksternal seperti itu. Nanti itu akan ada sanksi. Jadi kalau ada kesalahan yang terjadi, maka akan ada sanksi seperti itu. Tidak hanya dari anggota, tapi itu juga dari internnya sendiri, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke program pengendalian. Ini ada program pengendaliannya sendiri, itu ada yang pertama. Oke, saya bacakan dulu. Program pengendalian adalah suatu rangkaian sistematik dari langkah-langkah pengendalian untuk mencapai tujuan. Jadi di mana program pengendalian ini hendaknya disusun sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan keadaan objek pemeriksaan. Jadi cakupan untuk ruang lingkup yang menjadi objek pengendalian ini sangat tergantung dari tujuan-tujuan atau kondisi yang ada. Yang pertama itu ada langkah kerja pengendalian intern. Jadi langkah-langkahnya itu harus disusun dulu dari rencana-rencana, step by step ya, dari awal sampai akhir. Langkahnya itu harus sesuai dengan sistem pengendalian yang di awal yang direncanakan tadi, teman-teman. Kemudian tekniknya, teknik pengendalian intern itu seperti apa? Ada yang tahu? Teknik yang dibahas di sini adalah teknik seperti apa? Saya, Mbak. Izin menjawab, Mbak. Siapa duluan? Siapa nih yang duluan tadi? Teman-teman saya namanya langsung berganti gitu. Saya boleh, Mbak. Oke. Kalau berdasarkan dari modul itu, teknik pengendalian intern itu ada wawancara, terus pengisian kuesioner, terus ada prosedur analisis, dan teknik pengendalian intern lainnya yang dianggap perlu. Tapi biasanya saya sering temui ya, biasanya wawancara kok nggak pengisian kuesioner. Iya, betul. Paling umum itu adalah wawancara. Nanti Mas Dwi itu akan diwawancara dulu. Seperti apa? Apakah cukup untuk ini, gajinya berapa? Seperti itu. Apakah bisa memenuhi seperti ini? Oh, nanti kalau bukan pegawai negeri, dia nggak boleh minjemnya segini. Harus sesuai dengan pokoknya seperti itu. Karena dia nggak punya penghasilan tetap. Jadi itu adanya perlu wawancara dan pengisian kuesionernya juga seperti teman-teman. Sama nanti teman-teman penelitian untuk menentukan metodenya juga kan nggak beruntut langsung. Kali-kali kita dapat kesimpulannya, kita harus melakukan dulu pengisian kuesioner itu dari beberapa petani seperti itu teman-teman, dari narasumber kita. Jadi baru kita bisa menentukan oh begini ya solusinya, oh begini ya strategi yang diterapkan dari cara pandang atau persepsi dari masing-masing masyarakat seperti itu. Jadi betul ya yang dikatakan Mas Dwi tadi. Kemudian yang ketiga ada sumber data. Sumber data ini harus sesuai dengan entitas pelaporan. Jadi sumber data yang ditetapkan atau pengajuan sumber data itu harus sesuai dengan sistem pengendalian internnya sendiri dari awal. Kalau contohnya datanya yang dibuat adalah mengenai organisasi atau ada program-program tertentu, ya itu harus sesuai dilaksanakan. Sumber datanya harus sesuai. Kemudian ada pelaksana. Pelaksana ini nama-nama timnya ya teman-teman ya. Jadi contohnya siapa-siapa aja yang berhak sebagai pelaksana untuk lapangan, pelaksana dalam internnya atau perusahaannya sendiri yang tetap di kantornya seperti itu. Waktu pelaksanaannya juga harus ditentukan teman-teman. Nggak mesti nggak semena-mena. Saya ini bisa langsung turun lapangan hari ini juga jam segini juga enggak. Kita harus punya kesepakatan kesepakatan waktu dari antara target kita dengan kita sendiri gitu teman-teman. Jadi nanti kalau kita paksa, harus hari ini seperti itu nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus adanya kesepakatan dari pelaksanaan kita sendiri. Kemudian setelah itu adanya pelaksanaan program kerja. Setelah tadi kita tahu adanya program-program dari pengendalian intern ini, maka kita lanjutkan nih pelaksanaannya. Pelaksanaan programnya itu apa-apa aja. Jadi salah satu kegiatan dalam pemeriksaan atas sistem pengendalian aset dari kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana, apakah telah sesuai dengan sesuatu yang dilaksanakan sehari-hari oleh kepala cabang atau manajer pada kegiatan usaha koperasi tersebut. Yang pertama, pelaksanaannya itu harus dinilai dari apakah aset tersebut telah memberikan pendapatan yang optimal. Kalau contohnya program kerja ini, program yang ditetapkan contohnya, saya mau buat program mengenai wirausaha lele. Ini apakah akan membuat profit atau membalikan profit dari perusahaan tersebut? Atau malah perusahaan itu rugi seperti itu? Nanti itu nggak akan balik modal karena
lele itu sensitif seperti itu, adalah peliharaan yang sensitif, budidaya yang sensitif seperti itu. Jadi saya nggak berani kasih yang kayak gitu. Mereka akan meninjau kembali, staf-staf itu akan meninjau kembali. Oh, ini akan bisa memberikan profit atau tidak seperti itu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah apakah resiko aset telah ada covernya, contohnya pencadangan atau asuransinya. Nah, ketika gagal, apakah ini bisa diasuransikan? Jadi nggak melulu langsung, oh kita kehilangan modal yang kita kasih, tapi kita punya pengembaliannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi adanya kerjasama dari beberapa lembaga seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah penghimpunan dana telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dan telah mencapai target. Jadi itu pembukuan ya teman-teman ya. Tapi kita tidak bahas secara rinci mengenai pembukuannya. Jadi ini apakah pembukuannya itu sudah sesuai, sudah penyesuaian setiap tahun itu apakah lancar, untuk kas masuk sama yang keluar juga sudah sesuai, seperti itu. Kemudian yang keempat, apakah pengelolaan dana setelah optimal di mana likuiditas minimum terjamin, di sisi lain memberikan pendapatan yang tinggi. Sudah sesuai ya sama yang tadi, yang 1, 2, seperti itu. Ini saling berkesinambungan. Yang terakhir, apakah penyaluran pinjaman telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dan menghasilkan secara optimal dan aman. Intinya, membangun suatu koperasi itu kita harus mikir juga, oh ini menguntungkan atau tidak, seperti itu. Apakah program ini bisa membantu, terlebih membantu masyarakat ya teman-teman ya, dan kita dapat profit yang baik juga. Oke, yang dari tadi kita bahas mengenai case-nya, ruang lingkupnya, dari yang banyak ya tadi teman-teman yang sudah kita bahas mengenai program-programnya, dan pasti terdapat namanya penyimpangan yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, di sini ketika terjadi penyimpangan, maka adanya penanganan tindakan dari penyimpangannya itu yang sesuai dengan kesepakatan dari outline kita yang terakhir tadi, yaitu yang pertama adanya pemeriksaan kegiatan penyimpangan tersebut. Diselidiki dulu, benar nggak penyimpangan ini, seperti itu. Kemudian pemeriksaan dan koreksi terhadap potensi terjadinya. Jadi potensi terjadinya itu tadi yang seperti yang kita menilai resiko yang bakalan terjadi ketika kita menetapkan plan A-nya, seperti itu. Kemudian ketika terjadi dan itu memang sudah nyata terjadi penyimpangan, maka akan dilakukannya evaluasi tindakan penyimpangan, teman-teman. Oke, dari sudah ketika ini berturut teman-teman ya, setelah ditangani tindakan penyimpangan nggak melulu ya udah selesai gitu. Ya kita harus buat pelaporan juga di akhirnya. Jadi adanya hasil pelaksanaan pengawasan internnya sendiri, yaitu ada format laporan, yang kedua ada laporan pelaksanaan pengawasan intern. Jadi format laporannya itu saya stop share dulu teman-teman. Saya coba bagikan ini. Saya cuma tunjukkan sekilas ya teman-teman ya. Sebentar. Oke. Oke, ini kelihatan teman-teman? Halo, apakah sudah terlihat? Terlihat, Mbak. Terlihat, Mbak. Oke, terima kasih untuk responnya. Jadi ini ada surat keputusan pengurusan tentang sistem pengendalian intern di bidang pinjaman. Ini yang saya ambil adalah contoh bukti pelaporan, surat pelaporan yang harus hasil evaluasi itu dilaporkan ke tim terkait seperti itu. Contohnya ini, Koperasi Maju Bersama. Jadi keputusan pengurusan ininya harus ada. Yang perlu harus diketahui ini, menimbang untuk respon perlunya SPI dalam bidang simpan pinjam, mengingat adanya payung hukum. Mereka juga mencantumkan seperti itu, memutuskan atau menetapkan. Contohnya terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti ini atau transaksi-transaksi mereka akan buat secara terinci seperti itu. Kemudian ditetapkannya gimana, pada tanggal berapa, kemudian harus diketahui siapa. Yang paling penting itu adalah diketahui oleh ketua dan sekretaris. Itu makanya kita tadi belajar gimana pelaporan itu harus ke semua level. Nggak melulu berhentinya di tim SDM seperti itu, tim HR nggak seharusnya, tim SVP nggak harus gitu. Tapi wajib diketahui oleh ketua dan sekretaris juga seperti itu. Paling level tertinggi ya teman-teman ya. Jadi tadi yang saya mau tunjukkan di sini contoh-contoh kinerja pengendaliannya, programnya teman-teman ya. Ini nanti contoh-contohnya saja, ini saya ambil dari beberapa jurnal saya kumpulkan teman-teman. Ini adalah contoh-contoh programnya. Nanti saya bisa share. Kemudian ini ada program dan kertas kerja pengendalian internnya. Jadi mereka akan melampirkan seperti ini teman-teman nanti. Jadi ada verifikasi atau pemeriksaan harian, nota-nota pembukuan, kelengkapan nota atau kebenaran atau kesahan
dari nota tersebut. Nanti banyak yang dibahas di sini. Jadi itu namanya adanya tadi program pemeriksaan internnya. Jadi mereka bisa yang tadi sehubung dengan pertanyaan dari Mbak Pipin ini, nanti mereka akan setiap harian itu ada report, namanya report harian itu mereka akan setor dari komputerisasinya tadi. Jadi nggak bisa nipu seperti itu. Jadi kalaupun menipu ataupun melakukan kolusi, menyimpang dari peraturan dari sistem pengendalian internnya itu ya akan ketahuan dari sininya. Makanya wajib semua koperasi itu memiliki sistem pengendalian intern tadi ya teman-teman ya. Oke, saya stop share, kembali ke PPT kita tadi. Oke. Ini selanjutnya studi kasus yang saya ambil dari salah satu jurnal, tapi tidak terindeks Scopus. Ya, saya ambilnya manual aja karena saya kali ini tugasnya tidak menetapkan harus jurnal yang terindeks karena teman-teman masih di level, saya nggak bilangnya harus belajar, tapi ya nggak apa-apa. Ini nanti kalau contohnya saya harus suruh ambil jurnal yang terindeks, teman-teman kesusahan karena saya mendengar dari koordinator dosennya juga untuk teman-teman S1 itu banyak tugas juga dari mata kuliah koperasinya. Jadi oke, saya bolehkan nanti ambil untuk tugasnya bisa dari jurnal-jurnal ataupun laporan-laporan yang secara umum saja teman-teman. Nanti ini ada saya ambil dari satu jurnal, itu sistem pengendalian intern simpan pinjam anggota koperasi BMT. Ini di mana kalau nggak salah saya itu, oh di Bandar Lampung. Oke, di Bandar Lampung. Jadi ini ya teman-teman ya, sorry ini tadi sudah diingatkan oleh koordinator. Oke. Ini teman-teman, dalam sistem pengendalian internet terdapat adanya penetapan implementasi tampilan admin. Jadi yang saya seperti kita sepakati tadi di awal materinya, struktur organisasinya itu harus sesuai. Jadi sudah direncanakan dulu dan dilaksanakan. Adanya tampilan admin, tampilan data anggota koperasi, tampilan permohonan simpanan, tampilan permohonan pinjaman, tampilan konfirmasi permohonan, tampilan laporan simpan pinjam, tampilan hasil konfirmasi, dan informasi pembayaran. Oke, kalau nanti jurnalnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Saya coba. Oke, ini saya jurnalnya itu dari anak UB ya, Malang ya teman-teman ini. Nanti mereka ada di sini membahas mengenai sistem pengendalian internnya. Tadi kita bahas udah ada lingkungan internalnya teman-teman ya. Mereka membahas lingkungan internalnya itu melalui dari filosofi, komitmen terhadap integritas yang kita bahas tadi, nilai etisnya, kompetensinya, seperti itu. Kemudian ada pengawasan pengendalian internalnya oleh badan pengawas yang seperti kita sepakati tadi ya teman-teman ya. Ada struktur organisasi, metode penetapan wewenang, kemudian wewenang, ada standar sumber daya manusia yang menarik atau mengembangkan serta mempertahankan individu dengan kompeten. Ada pengaruh eksternalnya juga, nggak melulu harus internal, tapi ada juga pengaruh dari eksternalnya. Seperti itu teman-teman. Ini nanti kalau untuk case-nya, contohnya mereka menetapkan identifikasi kejadian. Jadi KSU Citra Polimer mengidentifikasi kejadian-kejadian suatu bentuk pengendalian yang dilibatkan oleh kejadian. Nanti saya bisa share sebagai contohnya untuk tugas nanti. Seperti yang ini tadi, analisa penilaian risiko dan respon risikonya sendiri, solusinya apa. Jadi seperti ini aja ya teman-teman ya. Jadi kayak kita ngebahas sistem pengendalian intern itu ya memang sebagai alat perangkat untuk alur sebagai pedoman untuk menjalankan dari koperasi tersebut. Oke, selanjutnya ini sepertinya sudah habis. Saya cek dulu PPT-nya. Terakhir. Oh ya, ini alurnya. Oke, yang terakhir, teman-teman, jangan bosan dulu. Kita bahas alur koperasi dalam sistem pengendalian internnya. Di sini ada alur prosedur pengajuan. Ya, saya ambil untuk alurnya secara umum itu seperti ini ya. Nanti yang seperti Malvin tadi dia mengajukan dulu dengan mengisi formulir pinjaman kreditnya. Nanti itu telah diotoritasi oleh pihak terkait, kemudian nanti ada memeriksa formulirnya, tadi itu verifikasinya juga, prosesnya, hasilnya, nanti di sini ada
yang katanya ini ketika tidak memenuhi, tidak memenuhi nih, langsung dari via telepon atau SMS dan tidak disetujui. Akhirnya Mas Malvin tidak bisa pinjam nih, akhirnya selesai sampai di sini. Tapi ketika hasilnya masih dalam penawaran, akan dikonfirmasi kembali dan diterima konfirmasi dari pengurus. Untuk hasilnya nanti kedua akan ketika disetujui, makanya ada pencairan dana. Kemudian selesai. Tapi kalau tidak ada untuk hasil yang terakhir ini yang lagi-lagi ada penolakan, ya sudah sesuai dengan ini tadi. Ini hanya alur secara umumnya saja. Tapi untuk kalau ditanya, Mbak, apakah alurnya hanya seperti ini aja, Mbak Dina? Enggak. Alurnya itu berbeda-beda ya teman-teman ya, tergantung dari peraturan atau sistem pengendalian. Jadi kalau sistem pengendalian itu enggak, itu contohnya sesuai ini nih, semua koperasi harus menggunakan SPI yang seperti ini, enggak. Itu bisa bervariasi, bisa sesuai dengan, ada yang mau lagi yang diubah kembali, seperti itu. Jadi sesuai dengan, pokoknya yang penting setiap koperasi itu harus punya SPI, seperti itu teman-teman. Oke, materi kita hanya sampai di situ teman-teman. Nanti kita akan ada post-test. Post-testnya ini hanya 5 soal. Jadi soalnya gampang. Ini teman-teman bisa rekam jejak ya teman-teman. Seperti ini yang katanya. Pakai kata-kata sendiri juga nggak apa-apa, nggak sesuai dengan modul. Nanti silakan kerjakan 5 soal, gampang banget. Soalnya gampang saya buat. Kemudian kita masuk ke, sebelum itu ke penugasan dulu ya teman-teman ya. Ke penugasan, saya share screen, izin dulu ke penugasan mana ya? Wait. Oke, ini. Mohon diperhatikan teman, pertama sekali yang saya mau sampaikan di sini untuk penugasannya sendiri. Nanti untuk kelompok, saya himbau bukan menggunakan kelompok minggu lalu, tapi menggunakan kelompok yang sebenarnya saya bertanya teman-teman, ini kelompok di mata kuliahnya sudah ada ya yang ditetapkan oleh dosennya? Sudah ada? Oke, Mbak Lulu, thank you. Oke. Jadi nanti kelompoknya ini menggunakan kelompok yang di mata kuliah ya teman-teman ya, bukan di praktikum. Jadi bukan kelompok yang minggu lalu di praktikum, tapi menggunakan kelompok yang sesuai dengan kelompok mata kuliah. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau nggak salah kelompoknya ada 7. Nanti itu terdiri dari 5 sampai 7 orang. Ya pokoknya sesuai ya, saya ngikuti yang dianjurkan oleh dosen koordinator kita, Pak Abi. Kemudian yang pertama untuk tugasnya sendiri, nanti kalau ada yang nggak paham bisa tanyakan ya teman-teman ya. Saya jelaskan dulu. Itu buatlah makalah singkat. Saya hanya menghimbau ke teman-teman sekalian hanya membuat makalah maksimal 5 lembar, teman-teman. Nanti saya akan buat skenarionya atau rangka-rangkanya. Nanti untuk yang di lembar pertama, harus dibahas apa, yang kedua lembar kedua harus dibahas apa, yang ketiga harus dibahas apa, dan yang keempat sampai yang kelima harus dibahas apa teman-teman ya. Itu maksimal 5 lembar, nggak bisa lebih ya teman-teman, nggak ada tawar-menawar ya, maksimal 5 lembar. Kemudian pendahuluan dibahas, ini yang pertama pendahuluan dibahas mengenai latar belakang koperasi. Nanti teman-teman silahkan, kalau dari saran Pak Abi tadi saya ajukan ini teman-teman bisa dari Kopma ya teman-teman ya. Atau teman-teman punya ngerti, saya tahu nih koperasi yang kayak gini gitu. Bisa menggunakan koperasi yang lain seperti itu teman-teman. Jadi pendahuluan nanti akan dibahas mengenai latar belakang dulu koperasi dan pengendalian SPI-nya. Pengertian SPI-nya itu apa? Itu dalam 1 lembar teman-teman. Jadi latar belakang koperasi itu seperti apa? Itu harus teman jelaskan dulu dan cantumkan untuk pengertian SPI yang dilaksanakan oleh koperasi tersebut. Kemudian di lembar kedua itu sudah masuk pembahasan. Pembahasan itu memuat bagaimana SPI itu diimplementasikan dalam koperasi. Itu maksimal 2 lembar ya teman-teman ya. Jadi SPI-nya itu terdiri dari apa aja, seperti yang penjelasannya tadi ya teman-teman ya, sesuai dengan materi kita. Kemudian buatlah alur SPI dalam bentuk bagan. Saya mau teman-teman mencari alur SPI-nya itu. Kalau simpan pinjamnya, tadi kan saya sertakan itu secara umum.
Nanti teman-teman bisa cari mengenai dari koperasi itu tersebut ya. Bisa dari jurnal, dari mana aja terserah, nggak harus terindeks Scopus ya teman-teman ya. Kemudian nanti jurnal bagannya itu setengah, nanti saya minta kepada teman-teman itu dijelaskan bagannya seperti apa. Nanti silahkan menggunakan pendapat teman-teman sekalian. Apakah SPI pada koperasi yang kalian bahas itu sudah sesuai dengan PSAK nomor 27 ya, 27 tahun 2009 itu minimal 2 paragraf dalam 1 lembar. Jadi itu sudah sama bagannya sama 2 paragrafnya. Jadi kalian simpulkan nanti teman-teman ya. Kemudian paragraf yang terakhir adalah evaluasi penyimpangan yang terjadi. Jadi ini hasil diskusi kelompok bersama teman-teman. Jadi kalian teman-teman nanti bisa membahas mengenai penyimpangan ini yang terjadi, terus evaluasinya seperti apa yang diterapkan. Bukan ketika nanti koperasinya ini menetapkan evaluasi yang seperti ini, kalian harus bahas evaluasi itu apakah cocok digunakan dalam koperasi yang seperti ini dengan data organisasi yang seperti ini. Saya nggak nyuruh teman-teman cari data atau apa. Saya hanya suruh cari untuk latar belakangnya, pengendaliannya seperti itu. Kalau untuk pembuahannya nggak perlu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini 5 lembar. Nanti dievaluasi penyimpangan hasil diskusi di lembar kelima terakhir. Silakan cantumkan daftar pustaka teman-teman ya teman. Minimal saya buat minimal karena ini ada 5 lembar, kemungkinan daftar pustakanya referensinya bisa 4 ya teman-teman minimal ya. 4 referensi sudah cukup atau Mbak terlalu sedikit, saya mau minimalnya 10. Seperti ada? Silahkan. Ada yang kurang paham mengenai tugasnya? Boleh juga ditanya teman-teman. Mbak Hilya Nusaibah, aman? Mbak Hilya? Aman, Mbak. Belum ada yang ditanyakan. Oke, Mas Irawan Febri. Mas Irawan, saya kenal. Mas Irawan aman? Halo? Oh, mungkin lagi ke toilet. Oke. Mbak lewat komentar, Mbak. Udah jawab aman. Oke. Thank you, Mas Irawan. Semua aman ya? Mbak Nevada aman? Malvin? Malvin aman ya? Oke. Kalau yang ini sudah aman berarti udah sudah oke. Mbak Adriani aman? Halo Mbak Adriani. Ardiani atau Adriani ya? Ardiasari. Ardiasari, Mbak. Aman ya? Aman, ya aman. Oke, aman. Kalau gitu, oke, nanti setelah ini kita adakan post test, nanti akan di-share linknya oleh Mbak Indah, akan dibantu. Oke, cukup sekian teman-teman materinya. Ini adalah juga terakhir saya sebagai asisten. Saya banyak belajar pengalaman dari teman-teman sekalian, seperti Mbak Nevada dulu itu adalah koordinator saya waktu di dasar-dasar akuntansi. Terima kasih, saya banyak belajar dan saya yakin teman-teman juga bisa mempunyai kreativitas atau teman-teman bisa sukses semuanya. Saya doakan teman-teman semoga materinya jangan anggap Mbak Dina mulu seperti itu ya. Kenapa saya banyak mengajar untuk asistennya? Karena saya bukan seberuntung teman-teman yang S1-nya juga sudah masuk UGM. Saya dari luar seperti itu. Jadi kenapa saya sangat ambis sekali sebagai asisten itu karena saya ingin menyetarakan materi saya kepada anak-anak S1 di UGM seperti itu. Saya pengen tahu nih, oh ternyata antusias untuk belajar anak S1 UGM itu seperti ini. Jadi saya sangat semangat ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah bosan. Semoga materi yang saya sampaikan juga itu bisa diterima dengan baik dan menjadi bekal bagi teman-teman nanti ketika bisa jadi asisten atau apapun. Walaupun nanti ini masih ada acara terakhir ya teman-teman ya. Tapi saya sangat salut sama teman-teman semuanya aktif di kegiatan praktikum dan bisa juga sukses di kemudian hari. Saya percaya sekali ya kalau udah anak-anak UGM ya teman-teman ya. Oke, thank you buat semuanya. Sukses semua. Nanti tugasnya juga silahkan dikumpulkan tepat waktu. Nanti saya akan buat untuk kerangkanya saya akan upload, akan post di Google Classroom. Silakan jika ada yang belum bisa mengerti atau Mbak ini
Nomor satunya gimana? Silakan ditanyakan kepada asisten koreksinya ataupun kepada saya juga boleh. Dengan senang hati nanti akan saya balas teman-teman, walaupun nanti kadang ada yang slow respon, nggak masalah, tapi tetap saya balas ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian. Saya mengucapkan terima kasih kepada koordinator yang sudah membimbing hari ini dan teman-teman sebagai moderator ataupun notulen, Mbak asisten yang lain. Dan saya akhiri, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Thank you. Oke, terima kasih banyak juga Mbak Dina. Materinya sangat menarik banget ya hari ini teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya memberikan link untuk tes, kita absen dulu ya untuk pasca praktikum. Boleh teman-teman bantu untuk membuka kameranya? Oke, thank you. Wah, masih semangat ya. Belum kulu-kulu gitu, masih fresh banget. Mas Azam udah mandi, Mas? Oke, ya enggak apa-apa yang enggak bisa. Yang bisa yuk dibuka. Oke. Oke, enggak apa-apa. Yuk, yang lain. Oke, nggak apa-apa, masih ditunggu ya. Sebentar ya teman-teman, ini sinyal saya lagi bermasalah. Dikit tunggu. Loading sebentar. Oke. Oke, saya mulai ya teman-teman. Ini ada 3 halaman. Saya mulai dari halaman pertama dulu. Oke, Mas Malvin, mungkin. Oke, bentar ya. Oke, mulai. 1. Oke, Mas Malvin. Oke, Mbak Sekar, siap ya? 1, 2, 3. Oke, thank you. Yang kedua, oke, bentar. Sebentar ya. Saya muncul. Oke. Yang kedua, oke, Mas Raffi siap. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Terakhir ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Boleh off kameranya. Saya mewakili asisten mengucapkan mohon maaf dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, nanti saya share linknya teman-teman. Nanti yang sudah bisa langsung meninggalkan room. Sehingga sebelum kita memulai pretest, alangkah baiknya kita menutup acara pada siang hari ini dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita maupun lingkungan kita. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Sebentar ya, saya share.
selamat mengerjakan teman-teman. Sudah bisa diakses kan teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, mantap. Selamat mengerjakan. Si Mbak, ini enggak ada identitas. Sebentar teman-teman. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman. Tadi terlupa untuk ditambahkan nama dan NIM-nya. Lagi diedit sebentar ya. Oke, linknya sudah ya teman-teman, ada di kolom chat, silahkan dibuka dan dikerjakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Iya. Oke, udah bisa dibuka ya? Tadi udah dibuka. Pakai link yang baru. Thank you.